Namun yang perlu diketahui, yang harus kita pahami, tidak semua orang berilmu dapat barokah. Ada orang pintar tapi keblinger semua. Ada orang pintar tapi ngawur. Artinya apa? Artinya tidak semua orang yang mendapat ilmu barokah. Tapi siapa orang yang mendapatkan kebarokahan dengan ilmunya? Orang yang berbakti kepada Allah dan Rasul, mengamalkan ilmunya, dan juga bakti kepada guru-guru mereka. Tidak akan seseorang mendapatkan kebarokahan ilmu tanpa ada hubungan yang baik dengan guru-guru mereka. Jadi untuk mendapatkan barokah ilmu dengan cara apa? Dengan cara menghormati, ta'zim wa tagrim terhadap para muallim. Jadi untuk segenap para santri-santri, Anda punya kewajiban untuk berbakti kepada guru-guru Anda. Dengan cara apa berbaktinya? Yang pertama, dengan cara mengamalkan ilmu yang Anda peroleh dari mereka. Yang kedua, menyebarkan ilmu yang Anda dapati, sehingga dengan hal itu Anda berbakti kepada guru-guru Anda. Semua para aulia, semua para sholihin, mereka mendapatkan maratib kedudukan yang tinggi di sisi Allah tidak terlepas dari barokah mereka karena ngabdi kepada siapa? Guru-guru mereka. Ada beberapa riwayat. Yang pertama dari Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di masa mengabdi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada guru beliau Imam Muhammad bin Muslim Ad-Dabbas, Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika mondok sama guru beliau Imam Muhammad suka diuji, dicoba, dites. Satu waktu Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didorong masuk ke sungai yang saat itu di dalam keadaan daripada musim dingin yang begitu dingin. Didorong sama gurunya, diketawain sama gurunya. Teman-teman yang lain menertawakan, dibully kalau bahasa kita. Ini guru ke murid. Nggak bisa dicontoh dari murid ke murid, tapi dari guru ke murid. Kemudian hampir setiap saat Imam Muhammad bin Muslim Ad-Dabbas ini selalu memarahi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, dimarahin. Syekh Abdul Qadir Jailani dimarahin, dikatain dan lain sebagainya. Terus demikian. Syekh Abdul Qadir Jailani ta'zim, takrim terhadap gurunya, taat, tunduk, bakti, patuh, dan tidak ada sedikit pun kekecewaan di dalam hati Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan tambah cinta terhadap gurunya. Sampai beberapa teman Syekh Abdul Qadir Jailani yang menyaksikan kejadian ini iba, kesian, ngomong sama Imam Muhammad, "Imam, apa nggak kesian Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau selalu lakukan hal yang semacam ini, dikatain, diceburin ke kolam dalam musim dingin, kemudian ditinggal, dimarah-marahin. Apa engkau ini nggak kasihan wahai guru?" Apa jawabnya Imam Muhammad? "Wahai muridku, ketahuilah, sesungguhnya Abdul Qadir Jailani ini adalah murid yang paling aku sayang karena sabar, taat, bakti kepadaku, dan tidak ada sedikit pun kebencian terhadap diriku. Dan aku menguji dia karena aku tahu satu waktu dia akan menjadi Sultanul Aulia, sehingga aku mempercepat untuk dia bisa mencapai magom Sultanul Aulia dengan sabar terhadap ujian." Jadi kadang-kadang ujian dari guru itu untuk mempercepat magom kita, saudara, untuk melatih kesabaran kita, melatih mental kita. Begitulah didikan seorang guru. Kenapa? Wajib untuk bakti seorang murid terhadap gurunya. Kemudian Al-Imam Burhanuddin memiliki guru Imam Fakhruddin. Imam Burhanuddin ini sampai di dalam maqam Syekhus Suyukh, guru di atas guru. Imam Burhanuddin ketika mengajar, beliau sedang mengajar, lalu kemudian yang diajar ulama-ulama besar. Di tengah-tengah mengajar beliau berdiri, kemudian tidak lama duduk lagi ngajar. Setelah mengajar berdiri lagi, kemudian duduk lagi, sehingga murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam, mengapa engkau lakukan hal yang semacam ini?" Maka beliau menjawab, "Iya, ketika aku sedang mengajar, aku melihat putra guruku lewat di depan pintu dan berdiri di depan pintu, anak daripada Imam Fakhruddin, maka aku berdiri untuk mengagungkan daripada anak guruku. Ketika itu anak berlalu dari pandanganku, aku baru berani duduk."
Dan itu dilakukan berpuluh-puluh tahun, padahal beliau telah menjadi ulama besar di kala itu, saudara. Al-adab fawqal ilm, adab itu di atas ilmu, saudara. Jadi kalau ada orang berilmu tapi tidak beradab, maka mereka itu sama seperti setan. Kemudian yang berikutnya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau memiliki guru Al-Habib Abdullah bin Tahir, Sahibus Sulamut Taufiq. Satu waktu Habib Abdullah bin Tahir ini datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Sampai di rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bilang, "Wahai Abdullah, saya mau ke kamar mandi, siapin saya sendal." Maka diambilkan sendal baru untuk gurunya, diberikan yang terbaik untuk gurunya, padahal sendalnya banyak. Tapi diambilkan sendal yang baru, yang bagus, yang baik buat gurunya. Dipakai oleh gurunya ke kamar mandi, berwudu, kemudian keluar dari kamar mandi. Maka apa yang dilakukan oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya? Sandal itu, saudara, diambil oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kemudian diciumin sandal yang bekas dipakai oleh gurunya, kemudian ditaruh di kantong plastik, dimasukkan ke lemarinya, dijadikan jimat, seumur hidup dia tidak akan pernah memakainya karena pernah dipakai oleh gurunya. Allah kasih daripada kebarokahan, saudara. Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu arda, kakek daripada segenap para habaib, keturunan Al-Hamid Al-Mahdhar bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau. Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Aqil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Anda tahu, ketika pertama beliau mengaji kepada gurunya, ketika beliau datang ke rumah gurunya, apa yang dilakukan gurunya? Gurunya tidak membuka pintu selama 3 hari 3 malam. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim mengapa? Nunggu di depan pintu gurunya selama 3 hari 3 malam, ibadah di depan rumah gurunya sampai gurunya buka pintu. Diuji oleh gurunya 3 hari 3 malam, datang ke rumah guru pengen ngaji, nggak dibukain pintu 3 hari 3 malam. Mungkin kalau orang zaman sekarang gurunya sudah dibacok, mungkin, saudara. Mungkin gurunya sudah dikatain, "Ah, ini guru apa ini? Murid datang bukan dibukain pintu." Makanya sekarang jarang ada wali. Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang wali bin auliyaillah besar, luar biasa, menanti di depan pintu gurunya 3 hari 3 malam, tidak beranjak, sehingga sholat 5 waktu di depan pintu gurunya, sehingga gurunya buka pintu. Gurunya tahu ada dia. Setelah 3 hari 3 malam dibuka pintunya dan dikatakan, "Wahai Abu Bakar bin Salim, kamu pulang ke rumah, kamu telah lulus, kamu akan menjadi rajanya para aulia satu waktu." Sehingga apa yang terjadi, saudara, dari kisah-kisah ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang akan dihasilkan oleh setiap santri tidak terlepas dari adab dan bakti terhadap guru-gurunya. Maka